Ya, ini pendek aja kok, cuma ada 6 slide. Jadi buatnya juga singkat. Kemarin hari Sabtu saya buat. Karena ini baru yang pertama, jadi ya memang nggak ada hias apa-apa gitu. Sebenarnya kepikiran temanya itu ada dua. Kalau yang tema ini kan masih mirip-mirip sama yang saya sempat bawain sebelumnya. Sama saya sempat kepikiran juga tema untuk bertekun. Hari ini temanya itu adalah 4B, yaitu bersungut-sungut, bersyukur, berpengharapan, dan berbuat baik. Ya, next eh, slide berikutnya. Nah, kita semua yang ada di VMP ini adalah orang-orang yang bermasalah ya. Ada yang bermasalah di dalam keuangan, ada yang bermasalah di dalam kerohanian, ada yang bermasalah di dalam keharmonisan, ada juga yang bermasalah di kesehatan. Ada yang masalahnya mungkin sudah beres, ada yang masalahnya belum beres. Nah, ada yang masih berproses juga kan ya. Nah, kenapa masalahnya itu lama beres? Nah, karena mungkin kita membuat kesalahan seperti orang Israel zaman dulu, yaitu adalah bersungut-sungut. Keluaran 16 ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat berikutnya adalah, dan berkata kepada mereka, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, itu. Jadi pada waktu itu orang-orang Israel itu bersungut-sungut. Jadi katanya kalau di Mesir itu makannya enak. Padahal mereka kan pada waktu itu disuruh jadi budak ya, budak-budak Rodi ya. Dan mereka tidak sadar bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan mereka dari Mesir, bahwa Tuhan itu begitu maha kuasa dan juga sempat juga memberikan banyak mujizat ya, tanda-tanda berupa tulah, berupa membelah laut, dan penjagaan Tuhan juga luar biasa ya. Jadi memang waktu itu konteksnya adalah orang Israel keluar dari Mesir, kemudian di padang gurun untuk menuju tanah terjanji. Tuhan tuh sanggup kok buat membantu kita, untuk membantu orang Israel buat bisa supaya masalahnya itu cepat beres. Mungkin, mungkin karena ya kita dulu suka ada yang bersungut-sungut. Tapi saya rasa ya nggak semua ya di sini ya. Mungkin dulu ada yang suka bersungut-sungut. Makanya masalah itu lama beres. Nah, slide berikutnya. Nah, inilah yang diingatkan sama 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 Paulus di Tesalonika, yaitu kita itu harusnya banyak mengucap syukur gitu. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentang mengucap syukur, ya kalau kita mengucap syukur lagi dapat berkat, lagi dapat sukacita, tentu gampang ya, tentu gampang. Yang susah itu adalah mengucap syukur kalau kita sedang, ya mungkin sedang ditimpa musibah, lagi mengalami mungkin kecelakaan, atau kita punya planning-planning, kita punya rencana-rencana, tapi tidak berjalan dengan lancar gitu. Nah, kalau sedang sedang tidak lancar, ya kita ingat aja gitu. Salah satu tokoh namanya itu si Untung. Jadi kita mesti pikir untung, untung mungkin masih selamat, untung masih apa. Selalu kita itu carilah hal-hal yang positif. Di tengah mungkin hal-hal yang tidak baik-baik aja, pasti masih ada satu hal yang positif. Contoh yang paling besar adalah ya kita bisa ada sampai saat ini karena kita masih dikasih nafas ya sama Tuhan. Ya kita bersyukur untuk itu. Kita masih dikasih nafas, kita masih bisa dikasih kesehatan, dan kita juga masih
baik panca inderanya, dan puji syukur juga mungkin kalau organ-organ kita juga masih baik ya kita harus bersyukur. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini adalah sebuah video yang saya dapat dari YouTube dari seorang motivator uh, dari Mary Riana ya, tentang ya sebisa mungkin kita itu adalah perbanyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kita lakukan seperti itu supaya hidup kita itu jadi nggak banyak beban gitu. Silakan diputar. Habis itu kan kita keluar, kita ke tempat kerja. Of course kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain bilang ke kita nggak bisa mengendalikan kejadian apa yang terjadi. Tapi yang paling penting adalah kita sadar. Sadar itu artinya, kalau misalnya ada sesuatu yang akhirnya membuat kita marah, kesel, kita komplain gitu kan. Terus kita sadar, aduh, tadi saya jadi marah-marah ya, tadi saya emosian, harusnya saya nggak gitu ya. At least kita sadar dulu. Nah kalau kita sadar, kita tahu kita bisa menyetop dan kita bisa mengubahnya. Oke, nah dan yang paling penting, sadar bahwa di dalam satu hari itu nggak mungkin positif terus nggak ada downnya, itu nggak mungkin. Tapi yang paling penting adalah sebelum menutup mata dan tidur, kamu ingat-ingat kembali di hari itu yang mana yang lebih banyak. Lebih banyak bersyukurkah? Lebih banyak berperasaan baikkah? Lebih banyak bertutur kata baikkah? Makanya kayak tadi saya bilang kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Bukannya meniadakan mengeluh, karena nggak mungkin. Kita pasti akan ada keluhannya. Tapi yang penting asalkan mengeluhnya berkurang aja, bersyukurnya lebih banyak aja. Tiap hari ya udah itu aja, makin lama makin banyak, lama-lama itu jadi kebiasaan yang baik gitu buat kita. Habis itu kan kita keluar, kita ke tempat kerja. Of course kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain bilang. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol seperti apa reaksi orang, kita tidak bisa mengontrol hasilnya pasti 100%, tapi yang penting adalah kita belajar untuk bersyukur. Dan yang paling penting dari itu adalah kita harus memiliki hati yang baik, sehingga bisa berpengharapan. Ayatnya adalah dari Ibrani 10, ayat 22-24, berikut ayatnya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi, sekali lagi yang mesti dikontrol adalah hati kita. Seperti yang sering dibilang oleh Pastor Doni, Tuhan tuh tidak bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hati kita. Mari kita menjaga hati kita. Kalau yang belum benar, yuk dibenerin. Kalau yang sudah benar, yuk tetap dijaga hatinya itu tetap benar. Tetap mengutamakan Tuhan dan dia tetap benar aja, tetap menjadi orang baik. Karena dengan adanya hati kita itu dibenerin, barulah kita bisa punya pengharapan ya. Karena Tuhan tuh memang setia, dia itu tolong kita itu berkali-kali, tolong orang Israel itu berkali-kali ya. Dan di Alkitab sendiri memang sudah banyak ya mujizat-mujizatnya. Dan kalau Tuhan nggak setia, dia tidak akan memberikan putranya Tuhan Yesus untuk menebus kita. Dan marilah kita juga setelah kita itu mengubah hati kita menjadi tetap baik, tetap lurus, kita juga sebagai bentuk syukur ya kita juga memberikan perbuatan-perbuatan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ayat berikutnya, next. Next adalah tentang berbuat baik. Berbuat baik ini ada saya dapat di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kemudian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kita diingetin untuk ya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik gitu.
Berbuat baik itu bisa bisa di mana aja, bisa di mana aja, bisa ke manapun dan bisa dari hal-hal yang kecil. Dan terutama itu kalau di sini diingetin ke teman-teman ke kawan-kawan kita seiman, ya kita bantu dulu keluarga terdekat kita lah, keluarga inti, ring satu, ring dua kita bantu dulu. Terus kita bantu juga mungkin orang-orang yang ada di sekitaran gereja dan mungkin ada orang-orang uh, yang membutuhkan di sekitar kita. Karena dengan kita bersyukur dengan berbuat baik, yaitu lebih lebih enak kok kehidupan seperti itu. Next. Nah, ini adalah video penutup. Jadi, sebelum kesimpulan, ini adalah video penutup sebelum kesimpulan tentang berbuat baik dengan kelas. Itu bisa dari yang gampang-gampang kok. Yang penting adalah ikhlas. Silakan diputar. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara mas. Kita tercinta. Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, ya. Buat anaknya. Sama-sama. Ya, jadi di situ memang video bikinan ya, konteksnya adalah dia seorang pengamen dan di situ adalah uang yang satu-satunya dan dia bantu orang aja gitu dengan ikhlas dan ternyata dapat penggantinya. Jadi ini adalah slide terakhir saya. Yang saya rangkumin dari awal sampai akhir adalah yang pertama, kita semua mungkin punya masalah macam-macam. Ada yang sudah beres, ada yang belum. Bagi yang belum beres, yuk kurangi mengeluh dan bersungut-sungutnya. Bagi yang sudah beres, tetap jaga hati, tetap jaga hati. Kemudian kita belajar untuk selalu bersyukur, itu dilatih setiap hari dan sebisa mungkin kita bisa bantu orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal yang kecil, dengan perbuatan yang ikhlas, maka itu akan buat
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, silakan. Yang mau sharing tentang pentingnya bersyukur, mudah dikatakan, tidak mudah dilakukan. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kemarin saya duluan deh, minta izin duluan ya. Jadi kemarin ya syukur saya dikirimin nama si Pak Freddy dulu untuk ya disimpan dulu kebetulan ya. Jadi ya emang betul ya. Nggak usah panjang-panjang aja. Yang penting kita lakukan hal yang terbaik. Kita jangan bersungut-sungut, tetap kita berserah, tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita bersyukur, ya. Tetapi tetap kita harus mengerjakan sesuai dengan porsi kita. Apabila Tuhan berkehendak sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita akan pasti diberikan penyertaan. Tapi apabila memang Tuhan akan memberikan jalan yang lain, Tuhan pasti akan memberikan hal yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat. Maksudnya jangan sampai di ujung-ujung waktu pun aja itu sudah akan menjadi eh, bisa hal-hal yang tidak terduga gitu loh. Ya, oh ya mungkin gini deh, mungkin sekalian saya mau membahas yang kemarin ya, gitu Pak. Jadi ini mungkin ada bersangkutan. Nah, jadi kita tetap sungguh-sungguh. Tadi kan salah satunya kan berbuat baik apa semua. Cuman saya akan membahas yang kemarin saya sharingkan di saksian itu. Jadi itu benar. Jadi tanggal 24 November itu kan saya lagi pergi sama Pak Yos gitu kan ya. Cuma saya ngomong sama dia kalau saya tuh nggak bawa duit Pak. Duit kita tuh 320.000 di situ gitu kan ya. Karena nggak bawa duit sama sekali. Kita saya pikir aduh udah kita udah bayaran ke vendor terus ada kita mau pikir ya ada personal kita mau makan di mana siang gitu kan ya. Itu tadi terus saya udah berusaha ke klien bisa nggak klien tambah dibayar untuk tanggal dari ini biar besok bisa ada kan beda cuma 1 hari gitu kan. Mereka udah tanggal 25 kita eh, butuh tanggal 24 gitu kan ya ternyata tidak ada gitu kan ya saya diam aja sama Pak Yes diam aja saya pikir habis selesai meeting saya mau pulang deh ya sorry Pak Yes kita nggak makan saya pikir begitu gitu kan ya, akhirnya ternyata saya juga nggak tahu tiba-tiba jam 12 siang itu kita udah mau pulang saya cek ada duit gitu kan ya. Nah, saya cek itu ternyata tadi itu ada kiriman dari PayPal yang seharusnya termasuk tanggal 25 gitu kan ya. Dan kalau kita tarik mundur tuh itu sebenarnya masih tanggal 23 gitu loh. Masih tanggal 23 dan harusnya tuh ya belum cair masih 2 hari lagi malahan gitu loh itunya dan saya juga bingung gitu kan. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan saya juga nggak tahu. Makanya saya ngomong apa ya kita punya visi sesawi iman visi sesawi aja kita bisa memindahkan gunung kita gitu kan. Nah, saya langsung ayo Pak Yus kita makan Pak Yus nah, langsung kita begitu gitu. Nah itu aja dari saya Pak Simon. Terima kasih Pak Simon. Ya, oke. Lanjut. Siapa yang mau sharing? Monggo. Ayo siapa yang sharing kok tidak ada yang ini silakan Bapak-bapak duluan. Halo. Ya, oke, Ki. Pak. Ki, harus ditunjuk aja lu mah parah lu mah. Ah, cuman takut aja gimana sih? Lagi merenungkan dulu nih. Kasih giliran yang lain. Panggut-panggut melulu. Ya, ini luar biasa lah ya. Freddy ini kasih yang luar biasa dagingnya semua. Yang saya dapat tadi soal apa ya, bersungut-sungut. Kenapa hal nggak beres? Karena bersungut-sungut. Ya, kalau bersungut-sungut ya, karena itu apa ya? Orang itu nggak bisa lihat Tuhan. Saya pun mungkin pernah kayak gitu ya. Sering kali kadang seperti gitu ya. Nggak ngelihat Tuhan sedang bekerja. Yang kelihatannya cuman penderitaan, kesulitan gitu, masalah. Dan itu ternyata saya dikasih tahu wah hari ini ya itu salah gitu, nggak boleh. Berarti kak saya itu sedang menghina Tuhan.
nggak lihat Tuhan sedang bekerja, lihatnya cuma di depan mata aja, jadi seolah-olah Tuhan nggak ada gitu. Saya cuma lihatnya, aduh, memang nggak bersungut-sungut ngomong ya, cuman kelihatan gitu. Yang difokusin itu kesulitan terus gitu ya. Sedangkan jadi diingatkan juga sih tadi ya, mengenai tiba-tiba saya lagi merenung gitu ya. Ya juga sih, Tuhan nggak bisa bekerja dengan hati orang yang penuh sungut-sungut. Berarti kan sungut-sungut berarti kan malah lagi berontak ya. Tuhan nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan mujizat. Karena saya teringat juga ada pernah satu kisah kan di Alkitab ya, di Injil ya, di mana di daerahnya tersebut Tuhan nggak banyak melakukan mujizat gitu, karena ketidakpercayaannya itu kan ya. Sedangkan di daerah mana dia banyak melakukan mujizat, kesembuhan lah, bla 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 segala macam. Oh ternyata ini ya, saya pikir berarti ya ini benar. Jangan bersungut-sungut tuh penting. Next, step lanjut lagi tadi kan mesti bersyukur. Ada tadi 4 hal ya, bersyukur, terus punya pengharapan. Pengharapan yang kita punya ini kan bukan pengharapan omong kosong ya, pengharapan yang sudah Tuhan berikan. Rasul-rasul pun, murid-murid Tuhan pun memberikan pengharapan tuh bukan omong kosong ya, karena emang benar pengharapan kita tuh pengharapan yang benar-benar harusnya membuat kita ada sukacita gitu. Kita nggak boleh ada, saya nggak boleh nih ada masalah dengan hati kita nih ya, karena bukan masalahnya yang penting tuh, hati sayanya yang nggak beres gitu ya. Dan yang terakhir tadi apa ya, berbuat baik, berarti sini saya diajarin apa? Oh saya nggak boleh pasif loh ternyata ya, saya benar-benar harus lawan. Memang ya mau nggak mau sebagai kita warga kerajaan surga, sebagai murid-muridnya Tuhan, emang dilatih seperti hal ini. Makanya tadi saya bilang ini kayaknya dagingnya semua nih. Tadi jangan bersungut-sungut tuh, apa nih, soal hati dulu kan. Itu kan omongan pendeta itu, Pak Doni sering ngomong ya. Masalahnya bukan di masalahnya, masalahnya di hatinya katanya gitu. Makanya Tuhan nggak bisa bekerja melakukan satu ya di situ. Lalu yang kedua tadi bersyukur gitu kan, tindakan aktif juga bersyukur. Pengharapannya udah jelas lah, kita punya pengharapan, bukan pengharapan yang kosong. Pasti ada pemeliharaan Tuhan lah. Kalau kita udah ngikutin ini semua, nggak mungkin. Karena udah terbukti kok dari dulu sampai sekarang pun Tuhan tetap pelihara umatnya di tengah ada apa ya? Ada resesi ekonomi lah, apa ke depan lah, ada dominasi lah, apalah emas kayak gimana. Nggak usah takut gitu. Karena Tuhan udah bilangin tetap kita harus punya hati bersyukur gitu. Dalam kehidupan ini percaya akan pemeliharaan jadi Tuhan. Dan yang terakhir ini yang agak sulit nih ya, harus berbuat baik, aktif gitu, bukannya pasif, tunggu tunggu punya pikiran-pikiran yang salah nih yang saya lakukan ya. Tapi harus saya aktif berbuat baik. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Lanjut. Ya, memang bersyukur dan memberkati ya. Sebuah Sebetulnya kalau kita mau renungin, semua orang sih pasti senangnya nerima berkat ya. Pasti senang lah terima berkat. Iya betul. Tapi baru ucap syukur gitu kan. Haleluya, puji Tuhan, dapat tahu, dapat apa ya kan. Tapi pada saat kita dipaksa ya kan dari hati kita, istilah kasarnya, ayo memberkati ya dari kekurangan kita ya kan. Itu yang harus kita dilatih sebetulnya. Karena selalu bahwa memberi hal lebih terbaik daripada kita menerima. Itu kan di Alkitab juga ada. Nggak tahu, nanti kita coba lihat bedahnya gitu. Bahwa Jadi kita memberkati orang tuh akan lebih baik, istilah kasarnya. Dan di situ pasti Tuhan bukain semua tingkah-tingkahnya gitu kan. Bukan cuma hanya dalam wah bersuka cita kalau dapat kangkau itu kan. Ya, ya oke. Selanjutnya next. Yuk. jadi bersyukur Assalamualaikum. bersyukur dosa nggak tuh Pak? Ya bersungut-sungut mah ya udah pada gede lah. Tahu sendiri aja lah. Dosa gitu ya. Bersungut-sungut mah. Tapi kan namanya manusia tetep ya masih masih nginjek bumi, nggak bisa dibohongin lah. Namanya mah kita semua manusia masih nginjek bumi ya, gitu. Ya namanya masih nginjek bumi mah. Sungut-sungut, bersungut-sungut menurut saya sesuatu yang nggak baik di hadapan Tuhan, Pak. Oke. Ya, tuh Karena lanjut. bersungut-sungut itu bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun sehingga dia dimusnahkan Tuhan. Ya, jadi banyak catatan-catatan bersungut-sungut sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sama aja kita
sama aja kita nggak bersyukur, sama aja kita nggak menerima situasi dan kondisi. Ya, bersungut-sungut itu ya sesuatu yang contoh lah ya Pak Hoki misalkan kalau anaknya Pak Hoki ada 2 misalkan atau 3, salah satu aja Pak Hoki, salah satunya aja gitu. Kok makanan begini sih mah misalkan, kok sayur asin sih mah, gitu. Aduh Pak, dagingnya dikit amat sih Pak, emang nggak bisa beli. Tiap hari ada aja yang dikomplain, bersungut-sungut. Kira-kira Pak Hoki artinya gimana? Kesel Artinya Pak tuh. Hoki Kesel. itu gitu aja. Tapi kalau yang satu gini, ih mama enak banget sayurnya. Wah dagingnya dikit tapi bener loh. Kualitasnya the best nih. Jarang daging kayak begini nih kita makan. Nanti rasanya gimana Pak? Senang nggak? Iya, senang. Jadi kita manusia aja dengar anak-anak kita bersungut-sungut aja kita gemes. Kesel. Kalau gini gimana, Pak? Hidup Hmm. kok gini-gini terus sih? Itu bersungut-sungut nggak? Sebenarnya sama aja Pak. Kalau kesal itu sama aja. Sama aja. Mau terucap nggak terucap itu sama aja. Ya, jadi Tuan ini pagi ini Tuan ingetin di Roma 12 Pak Lukas. Roma 12 ayat 12 sampai 13 karena tadi Bro Predi Tisna ya calon Romo lah. Kalau Romo Lukas sudah ada, Romo yang aslinya sudah ada Romo Lukas. Nah ini calon Romo gitu ya. Sebelum Romo apa ya di Katolik namanya Pak Lukas? Sebelum Romo itu apa istilahnya? Nah ini kan ini Romo. Nah yang Predi Tisna ini calon Romo ya. Pak Indra pagi Pak Indra ngopi sendirian aja Pak Indra. Gue ngopi ya. Pasti mau ngopi ya. Pasti mau. Angkat kopi dulu Pak Mardi. Angkat kopi dulu angkat. Bukan jempol Pak Mardi kopi. Saya bilang. Kopi. Disna tuh kopi tuh mantap. Kalau saya jadi Romo, saya udah masuk seminari, Pak. As soon as possible ya, sesegera mungkin. Mari kita buka Roma 12 ayat 12-13 ya, saya bacain. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, jadi karena Bro Freddy yang sharing tadi menyangkut tadi 3 hal tadi, Tuhan ingetin ayat ini Bro Freddy, bahwa kita itu harus bersukacita dan pengharapan. Artinya kita harus bisa senang di tengah-tengah pergumulan kita. Saya senang banget waktu Pak Lukas kesaksian ya. Pas kita akhirnya makan siang di KFC gitu ya. Buat saya udah berkat, makan siang di KFC itu udah berkat. Itu baru beliau cerita gitu bahwa ternyata tadi berangkat cuma 20.000, tinggal 20.000 uangnya. Tapi enggak ada tuh tampang orang miskin, enggak ada. Enggak ada tampang orang ngeluh, enggak ada. Nah itu hebat itu. Itu baru hebat tuh ya. Jadi ingat kayak kata Pak Simon ya, jangan suka cerita kesusahan kita. Enggak ada yang peduli. Mantap tuh Pak Simon. Garis bawahi ya, 80% enggak ada yang peduli. Ya. Dulu. Yang ada nyukurin, syukur. 20% nyukurin. Betul? Ya, yang betul itu kenyataannya. Iya, Emang makanya. Nggak peduli. Pak Lukas itu nggak ada tampang sedih, tampang melo, tampang meratap. Aduh Pak Yos, tinggal 2, nggak ada. Jangan muji karena lu bosnya. Ayo. Kan aku mau cerita. Justru dia bahas begini, Pak Simon. Dia nanya saya tentang apa bedanya karma sama tabur tuai. Wow. Dia bahas itu yang pertama. Kedua, tabur tuai itu gimana, karma itu gimana. Sampai kita tuh sampai di jalan tuh sampai nyampe ke pabriknya lah, ke project lah, ke tempat customer kami maksud saya. Dan sampai meeting. Waktu meeting nggak ada tuh Pak Lukas tuh lama segitu nggak ada. Bahas aja pertanyaan-pertanyaan, permintaan customer kami gitu di aplikasi. Nah di situ tuh saya tuh bilang gini, oh kayak kemarin yang Pak Doni ngomong ya, khotbah kemarin. Harusnya tuh kita tuh fokus
iman kita itu lebih percaya kepada firman-Nya dibanding fakta-fakta yang ada. Bukan menentang loh Pak Hoki, bukan menentang kenyataan. Tapi hiduplah apa kata Tuhan. Nah artinya itu yang saya bilang, bersukacita dan pengharapan. Kita masih bisa enjoy, walaupun kita berharap, bahkan istilah Bapak semua berharap cemas. Harap-harap cemas lah bahasanya. Harap-harap cemas. Iya nih, bisa nggak Pak Lukas sampai mikir gini, nanti saya mau ngomong Pak Yos lah, kita makan, kita langsung pulang aja Pak Yos, nggak pakai makan. Saya tuh sebulan Pak Indra, di IKB itu udah gemuk, udah nambah sekilo saya. Jujur Pak Oki, udah nambah sekilo saya tuh. Sebulan. Ini parah nih saya nih. Orang itu ini parah nih, Tadi itu sebulan udah nambah sekilo saya Pak Oki. Dikata gini, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, yang kedua, sabar aja ya. Pak Freddy ya. Sabar aja ya. Dan bertekunlah dalam doa. Kemarin saya kaget ada orang ngomong gini. Saya lagi turun dari ruku mau keluar, ada orang lagi teleponan, itu kata-katanya gini. Udah, kamu diam aja. Di apa-apain diam aja. Doa aja sama Tuhan Yesus. Doa. Mau diapain juga, doa aja. Lu diam pokoknya. Dia ngomong sama telepon maksudnya. Teleponan sama orang. Tapi kenceng banget suaranya ke saya. Itu seorang tuh ngomong gini sama semut. Iya, kamu diam aja udah. Doa aja. Gak usah bersungut-sungut. Ya silakan nambahnya. Selamat melayani. Ya. Orang multimedia nih, mumet nih. Ya, Pak Simon ini orang mumet. Multimedia maksudnya singkatannya. GKRI. Tim mumet. Siap-siap dulu ya. Ya, tim mumet. Ya silakan tim mumet. Ya, tapi yang terakhir bagus nih Pak Freddy. Saya nyinggung Pak Freddy juga ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk memberikan tumpangan. Ya, saya percaya kemurahan hati anak-anak Tuhan itu beda lah ya. Kita tuh bagaimanapun sekurang-kurangnya kita, nggak bisanya kita tuh ada Roh Kudus yang akan memberikan belas kasihan kemurahan untuk memberkati orang lain. Saya percaya kayak Pak Mardi, yang di tengah keterbatasannya, ketika ada tamu, ketika ada teman-teman datang ke Kerendang, beliau ngomongnya apa? Saya tuan rumah. Oke, saya tuan rumah. Itu keren ya. Kayak Pak Indra ya. Pak Indra tuh Pak Panjul sih. Saya jadi bingung ngomongnya Pak. Pak Indra tuh Pak Panjul nih. Pak Lukas ini kayak bener yang mana nih? Saya percaya kalau saya ke Bogor, Pak Indra nggak bakal diemin saya. Minimal Pak Yos, nah buatin kopi latenya Pak Yos ya. Nah buatin kopi kental. Pria punya selera Pak Yos. Pasti begitu minimal Pak Indra ya. Iya Pak Yos, nanti pokoknya tanggal 7 khusus Pak Yos saya nggak buatin. Parah nih. Ini parah ini. Gue catat Pak Indra. Pak Indra. Ya, jadi minimal tuh kayak mau Pak Irfan, semuanya lah, Pak Hoki, ya kita percaya Roma 12 ayat 12-13 itu direnungkan bersama. Itu kekuatan kita. Jangan fokus sama masalah kita. Jangan fokus sama tekanan hidup. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terakhir, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu selalu memberikan tumpangan. Tuhan berkati semuanya. Ya, silakan Pak Lukas, Hosea lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Yos atas hikmatnya ya. Emang kalau pastor kalau ngomong berbeda ya. Silakan dilanjut, siapa? Pak Madi, Pak Indra yang udah open cam. Pak, saya dulu izin ya Pak Madi. Ya, silakan. Silakan Pak. Tadi sih saya ada 2 poin sih yang tadi saya perhatiin. Yang pertama itu tentang bersyukur ya. Bersyukur itu kalau saya sih yang penting kejujuran sih. Jadi jujur, maksud kita gini, jujur sama Tuhan. Jadi ketika kita istilahnya nelongso atau apa ya, ngerasa sakit atau apa gitu, sedih gitu ya,
kita boleh jujur sama Tuhan gitu loh. Maksudnya jangan sampai hati kita sedih tapi mulut kita bilang syukur Tuhan atas bencana ini bla 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 dan lain-lain gitu. Itu mungkin kalau yang saya perhatiin tadi itu salah satu apa ya benih buat kita nanti bersungut-sungut gitu, ya kan? Kalau misalnya kita misalnya nih tertimpa suatu masalah satu kali, it's okay gitu. Hati kita mungkin masih oke ya, masih bisa terima. Mulut masih bisa mengucap syukur. Tapi ketika itu 10 kali apa masih sama? Ketika itu 100 kali apa masih sama gitu. Nah itu ketika kita tidak jujur sama Tuhan, itulah yang jadi benih bersungut-sungut itu. Itu poin pertama yang tadi saya perhatiin. Terus sorry juga Pak Freddy ya, untuk poin terakhir itu membantu orang itu baik. Saya juga setuju dan senang. Tapi di satu sisi juga kita mesti bijak. Artinya gini, nggak bisa nggak bisa ngawur dan tidak berhikmat gitu dalam membantu. Dan saya tadi kebetulan perhatiin itu channelnya satu, kedua itu juga suatu kebiasaan dari tetangga kita ya. Mereka itu kan mindsetnya gini, kita beramal itu pokoknya untuk eh, apa ada yang bilang buat bekal ke surga, ada yang biar kita dapat berkat balik gitu. Dan tadi saya baca judulnya juga intinya di situ di trik. Kalau saya sorry ngomong tapi itu di trik ya untuk beramal supaya kita dapat berkat. Jadi itu sesuatu yang mungkin sorry ngomong tapi kurang cocok sih dengan apa mindset kita di sini bahwa berbuat baik itu tulus dan tidak mengharapkan berkat balik gitu loh. Nah, ketika tadi lihat di videonya itu, apalagi judulnya gitu, berbuat baik untuk mendapatkan berkat yang intinya kan kayak gitu kan. Itu sama aja kita itu sorry ngomong tapi memancing Tuhan ya buat memberkati kita. Dan itu sesuatu yang sangat salah kalau kita sampai mindset kita kayak gitu. Kalau berbuat baik ya berbuat baik aja, tidak perlu apa mengharapkan nanti dapat berkat balik. Itu sih kalau yang poin dari saya sih. Thank you. Ya, susah kalau sama orang analis ya. Jadi semuanya dianalis ya kita keren lah pokoknya kita setuju sama Pak analis satu ini. Gitu loh. Ya, emang itu yang saya setuju juga, setuju bahwa kita tuh tidak boleh berbuat baik untuk mengharapkan berkat gitu kan ya. Yang penting kita berbuat baik itu demi kemuliaan Tuhan dan karena kemuliaan Tuhan yang udah memberikan kita terlebih dahulu gitu loh. Jadi dibalik ya, karena Tuhan memberikan kita terlebih dahulu dan walaupun itu masih mau suka maupun duka itu tetap karunia Tuhan gitu kan ya. Nah itu ya, kita berbuat baik ya karena kita sudah diberikan Tuhan itu kan bukan agar diberikan berkat gitu kan. Ya itu terima kasih. Silakan mungkin Pak Mandi. Ya, itu tadi Pak, yang tadi itu dari Ya, Pak Indra. Kalau kena masalahnya itu bukan hanya masalah sebulan, setahun. Kalau bertahun-tahun, nah itu gimana ya Pak? Kan harus jujur tuh. Nah begitu masuk kategori jujur, apa itu bersungguh-sungguh? Aduh Tuhan, ya. kok gini-gini terus ya? Gitu. Nah itu. Oke, Saya bisa kalau bantu mau jawab nggak? Saya bisa ya, bantu gini jawab Pak. sebentar, saya. Ya, silakan. Silakan Pak. Pak Oki, gini Pak Oki, waktu kita jujur seperti Pak Indra bilang di hadapan Tuhan, itu kita betul, kita mengakui keterbatasan kekurangan kita. Kita mengakui kelemahan kita bahwa kita lagi misalkan di titik nadir, lagi di bawah, lagi drop. Itu boleh, bahkan kita sakit hati kecewa sama seseorang. Harusnya kita ngomong sama Tuhan, Pak. Harusnya kita ngomong. Contoh, saya misalkan kecewa sama Pak Lukas, misalkan. Saya akan ngomong, Tuhan, sorry ya Tuhan ya. Saya kecewa loh sama Pak Lukas. Harus ngomong, Pak. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa memulihkan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa ngobatin hati kita. Tetapi yang menjadi salah, kalau kita tiap hari gini, Pak Lukas, mosok ngono, apa sih? Nah, waktu kita mengulang-ulang kata-kata yang negatif, yang memberatkan diri kita, hidup kita, orang lain, itu yang zero, itu yang salah. Tapi waktu kita mengutarakan sebagai doa kita, Tuhan, kok gini ya Tuhan ya? Kenapa misalkan?
Aduh Tuhan, wis tanggal tua misalnya. Aduh Tuhan, berat banget hari ini. Wis gak kuat, udah deadline, udah tempo. Nah, kita wajib lah ngomong sama Tuhan. Kita menceritakan apa yang kita alami. Bahkan misalkan, tuh orang brengsek ya Tuhan ya, gila. Masa gue diciak, masa gue ditikung, masa gue... Nah, ngomong sama Tuhan. Tuhan yang tahu. Loh, coba Pak Hoki baca Mazmur Pak Hoki. Kurang apa tuh Daud berkata gitu? Tuh Tuhan, orang-orang asik aja gemuk-gemuk. Masa saya ini orang benar kayak begini? Loh, Daud ngomong loh. Tapi itu bukan berkeluh kesah. Dia curcol sama Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Itu wajib. Ngomong kita Pak Oki. Tapi yang berkeluh kesah itu ketika kita gini. Kok gini ya hidup ya? Nanti siang 1 jam lagi. Apa ya? Gereja lah. Udahlah. Gitu. Nah artinya tuh pengulangan yang negatif, perkataan-perkataan yang sia-sia, yang menggemakan hal-hal yang bikin Tuhan tuh sedih gitu, bikin Tuhan itu apa ya namanya, aduh kok gitu loh ya. Tapi waktu Bapak menghadap ke Tuhan beda Pak. Contoh ya, anak saya datang mungkin, Pak, SPP Bapak belum bayar ya, misalkan. Oh iya, ya C, ntar ya. Paling minggu depan ya C. Udah, dia udah mengutarakan dan saya udah tahu. Saya udah tahu sikonya dia, SPP-nya dia belum saya bayar. Dan wajib dia ngomong sama saya, ngingetin saya sampai orang tua, Pak, SPP belum bayar. Tapi kok tiap hari mungkin, Papa, gitu aja SPP nggak bisa bayar. Papa, gimana sih? Gua keplak tuh anak. Bener nggak? Berarti kan kurang ajar. Gitu. Pak Oki boleh curcol sama Tuhan. Sakit hati saya Tuhan. Sama dia jujur. Saya kecewa sama dia. Kok dia hamba Tuhan gitu, kok dia gembala gitu. Wajib kita ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan yang cuma Tuhan yang nauin kita kok Pak Oki. Hanya Tuhan yang mengerti kita kok Pak Oki. Benar. Tapi waktu kita berkeluh kesah, kita nyindir Tuhan, hidup kok begini ya. Gimana sih Tuhan? Wah, lo cari perkara, lo cari gara-gara. Kelar udah. Itu aja oke pengertian saya ya. Berkati. Silakan lanjut. Ya, terima kasih. Bagi gua agak ini ya terhibur sedikit ya tentang pengakuan Pak Ios. Ini kalau anak gua ngomong tiap hari bersungut-sungut, gua keplak tuh anak. Ini Ya, mana nih suara ini? Ini wajahnya belum nggak kelihatan nih Pak Andoko nih. oh nggak ada. Sorry. Ya, jadi saya agak terhibur sedikit di situ. Cuman saya pikir saya sebagai orang tua juga kalau anak saya ngomong kayak gitu tiap hari terus-terusan juga kayaknya gue keplak juga. Cuman karena anak gue perempuan, gue ngeplaknya mungkin pelan atau gimana kali, apa lebih smooth kali ya. Cuman gue setuju. Ya, tentang Pak Eda kesaksian tadi ya saya juga dengar-dengar, oh oke 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 ya, semuanya bagus ya, semuanya nimbulin perspektif yang saya pikir oh ini relevan banget sih sama yang saya alamin gitu kan. Cuman ada satu hal di mana kita bicara tentang iman yang kemarin itu saya bilang sama Lukas, saya WA pribadi sama dia. Kas, ini lu yang ngomong ya ke pendetanya yang ngobrol kesekian banyak orang. Dia ketawa, dia cuma bilang, enggak dok, enggak. Ya. Intinya memang semuanya itu ada prosesnya teman-teman. Jadi saya tuh kemarin sempat down banget, saya minta maaf ya, terutama di BR kita ya. Sempat down banget. Cuma saya pikir, loh, kalau gua down, gua masih ngomongnya ke siapa? Yang bisa jawab gua langsung nih, kan gitu kan, teman-teman. Yang bisa jawab gua langsung itu pertama, orang jahat. Kedua, setan. Ya. Ketiga, komunitas. Ya. Yang keempat, Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus jawabnya tidak instan, teman-teman. Tidak instan. Dia nggak butuh kita buat jalan, 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 jalan. Kita nggak tahu nih mau dapatnya apa gitu loh. Jadi saya pikir, terima kasih ya Pak Iya sama Pak Indra. Ini pengakuannya atau kesaksiannya sangat bagus gitu loh buat saya. Ya, kita bertumbuh bersama di sini tiap hari gitu kan. Ya itu bukan cuma buat nampang sih ya. Dalam anak-anak muda sekarang ya. Usia saya 52, ya Lukas 50. Kita di sini buat sebenarnya Tuhan ini maunya apa sih sama kita kan gitu. Kurang lebih ya. Jadi hal-hal ini yang mulai saya sadarin dan mulai saya pikirkan bahwa baik. Cuman Suaranya kita, hilang nggak? oh hilang. Aku nggak tahu, aku pakai komputer rumah ya. Ini suara sama wajahnya hilang dua-duanya nih masalahnya. Kalau teman lain lihat suara saya hilang nggak? Ada Ya, suaranya, sempat tadi udah, hilang. udah cukup. Nah, eh, Dari tadi lihatnya jidat sama rambut, Pak. oh iya 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 iya. Ini agak-agak ngedor sedikit jatuh. Jadi gini teman-teman poinnya, eh, kita nggak tahu rencana Tuhan ini apa. Kayak saya tadi khotbah ya dibilang, apa? Katanya, ya nanti terserah Tuhan mau gimana kan. Ya cuman ketika kita nunggu, it, sorry. Kita nunggu Tuhan maunya itu apa? Kita dengan kepemikiran jiwa kita sendiri, kita mikir, oh, gue maunya ini nih, gue maunya ini nih, gue maunya ini nih, ini. Nah, ketika itu nggak terwujud, kita akan kecewa kan gitu, teman-teman. Jadi, saya bersyukur ya, beberapa minggu yang lalu saya diajakin Pak Lukas itu buat bergabung di VMP. Karena kalau enggak, teman-teman, gue udah gila. Udah gila. Asli gila. Jadi, eh singkat cerita ya, teman-teman, eh Pak Indra juga bagus tadi bicaranya, Pak Yos bagus, semuanya bagus ya. Artinya tanggapan saya kurang lebih seperti itu ya. Ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak Andoko atas sharingnya ya, luar biasa. Ya, emang kemarin-kemarin dia down dan tanda kutip ya maaf ya, dia eh, bersujud kepada marah-marahin Allah gitu loh. Saya ngomong tenang Pak, nanti deh itu urusan nanti belakangan. Oke, silakan Pak Madi. Sorry ke slip-slip ini. Silakan Pak. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom pagi. Pagi Pak. Ya, saya setuju ya dengan Pak Indra bahwa perbuatan baik kita bukan sesuatu yang transaksional ya, tapi memang harus dari dalam hati. Dan saya juga menangkap satu hal yang dikatakan bahwa kita ada mempunyai benih. Dan saya sangat percaya setiap kita orang percaya, setiap kita orang yang dekat dengan Tuhan, apalagi setiap pagi kita doa pagi ya. Jika benih itu tidak ada, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ada satu hal yang mau saya sharingkan tentang bagaimana perjalanan saya bersama Tuhan ya. Saya ingat akan 6-7 tahun, 7-8 tahun yang lalu ya, ketika saya awal bertobat, ketika saya di Jawa tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya punya usaha isi ulang dan itu pun tidak berjalan dengan baik, hanya bisa bertahan hidup saja. Ketika momen Natal datang tiba ya, saya bersama istri berkata, kami di gereja kecil ya GPDI, gereja kecil hanya beberapa kepala keluarga dan rata-rata mereka orang miskin lah. Bukan orang miskin, maaf, orang yang bukan orang kaya lah gitu. Ketika momen Natal tiba, kami berkata bersama istri berdua, kira-kira hal apa yang bisa kita perbuat untuk gereja ini ya. Waktu itu saya punya uang kira-kira sekitar 2 juta lah ya. Dan istri bilang, bagaimana kalau kita beli sembako, kita paketin jadi kita bagi-bagikan gitu per keluarga.
Kita pun belilah ya kayak misal minyak, kayak apa kecap kan saset ada yang 2.000, 3.000 gitu ya. Gula kita bikin 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 pastel gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin dapat sekitar 15 gitu ya. Kami pun membagi-bagikannya di gereja. Hanya ini yang bisa kami bagikan. Wah, setelah kami melakukan semua itu ya, saya sudah pernah sharing ini di BR6 di BR37 ya, udah pernah sharing kan. Wow, ketika kami melakukan hal itu di atas kekurangan kami menikmati sukacita yang luar biasa daripada Tuhan ya. Itulah benih yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa kita lakukan gitu loh. Nah, hal baik apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya lagi buka usaha warung ya. Seringkali anak-anak datang belanja ya. Misalnya harganya 3.000 gitu ya. Dia bawa uang 2.000. Masa kita bilang nggak cukup deh pulang saja. Ya udah. Ya udah deh ambil aja gitu. Sering saya lakukan itu ya. Nggak pikir dagang apaan gitu. Sedangkan satu barang aja kita untung paling 300 perak, 500 perak ya. Dia datang, Pak beli ini, uangnya segini. Ya udah deh ambil aja. Dan beberapa ya ada orang nguntil ya, ada orang nguntil nih, nguntil ya, tahu yang nguntil ya, kayak bapak-bapak gitu ya, ngambil langsung jalan loh. Ada dalam hati pengen teriak ya, tapi udahlah, biarin aja. Habis Udahlah dong gitu. lama-lama, Pak. Ya itulah dia ya, makanya saya bilang. Tapi saya bersyukurnya dalam sebulan istri saya bilang hitung-hitung ya, istri saya hitung-hitung ya, kan saya nggak itu kan bukan warung saya, warung istri saya ya. Saya hanya karyawan saja di sana. Kata istri saya sih sebulan bisa untung 2-3 juta. Oh bersyukur ya. Bersyukur lah. Soalnya dari hasil dari warung nggak pernah kita utak-atik. Itu murni nggak pernah kita utak-atik dari hasil warung itu gitu. Nah dalam sharing firman Tuhan hari ini dari Pak Freddy, bahwa memang kita harus punya benih dalam hal berbuat baik ya. Berbuat baik dalam hal apapun. Nah, sekarang saya mempunyai kesempatan untuk berbuat baik ketika tanggal 5 ya, ketika akan makan-makan di Kerendang, saya akan mengambil bagian yang terbaik. Itu adalah sebagai tuan rumah ya, seperti kata Pak Iyos. Ya, apa kata teman-teman, saya sebagai tuan rumah, tapi saya tidak bisa menjamu mereka untuk menikmati semua yang baik daripada Tuhan kan. Apalagi momen Natal kan, ya itulah kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk kita berbuat baik, maka kita harus berbuat baik. Tapi ketika kita belum bisa berbuat baik, tetaplah mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki benih dalam hal berbuat baik. Dan ketika perbuatan baik itu dilakukan, maka bukanlah perbuatan baik yang transaksional, tapi perbuatan baik yang memang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Madi. Nambahin Jadi, dikit, Pak. Sorry, Pak. silakan. Itu beda ya, berbuat baik sama ngutil. Ngutil ya yang dibilang barusan Bapak yang Pak Mardi ya. Kalau ngutil sih jangan dibiarin Pak. Kalau nggak habis usahanya Pak. Karena gini, keuntungan di retail itu sangat kecil Pak. Saya orang manajemen keuangan, saya orang investment. Saya tahu persis lu mesti gimana, mesti gimana, mesti gimana. Ya. Jadi paling Bapak mesti tegas sih. Dan Bapak mesti kasih tulisan mungkin ya. Segala sesuatu yang akan terjadi di sini ada pelanggaran hukum, kita akan lapor ke pihak yang berwajib. Minimal gitu aja. Dan itu mungkin akan sangat drastis mengurangi kerugian Bapak. Karena sekali lagi saya bilang, ya, perbuatan baik sama membiarkan orang melakukan kejahatan itu berbeda. Ya, saya info itu aja. Thank you. Ya, Mantap. makanya tadi kan saya bilang, dalam hati pengen saya tegur gitu kan, atau saya teriakin gitu. Dalam hati pengen sih gitu kan. Tapi kalau saya lakukan, dia pasti malu gitu loh. Kan rame kan. Saya berpikir ke situ lagi, kalau saya lakukan itu pasti dia malu. Tapi itu baru dua kali saya lihat ya. Tapi kalau dia bisa, kalau misalnya dia kalau dia melakukan terus menerus dan orang yang sama, Nggak bisa Pak, karena gini, Pak.
itu beritanya cepat menyebar. Ya, saya di bisnis praktisi lumayan panjang. Itu berita menyebar. Pastiin Anda ngelaporin hal yang sama. Jadi kasih efek jerah dulu di depan, kasih tulisan, kasih peringatan. Ya kan, which is itu di mana-mana itu kalau pencurian itu ada suatu hal yang melanggar hukum kan. Nah, ketika itu melanggar hukum, Anda akan diproses oleh kepolisian. Ya, gue nggak tahu ya itu kepolisian kita gimana, bla 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 bla. Tapi secara logika, hal itu yang paling pantas dilakukan. Karena kalau nggak gini, pertama kita nggak bertumbuh secara finansial dan itu ngebebani kita punya kepikiran. Aduh, itu kan kita udah gini 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 gini. Tapi kalau tetap begini. Nah, itu pertama. Ya, kedua secara pemikiran manusia, ya kita akan bicara. Oh, oh, aduh susah ya. Bla 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 bla. Eh, se efeknya susah itu nanti, Pak. Saran saya ini Bapak lapor ke kepolisian dengan bukti yang jelas ya. Dengan bukti yang jelas, screenshot, rekam, laporin, nggak apa-apa. Nanti masalah mediasi, kalau misalkan Bapak ngampunin orang itu, ampunin aja. Kan Tuhan ajarin kita buat ngampunin orang kan. Ampunin aja, nggak apa-apa. Tapi itu menciptakan efek yang sangat signifikan, yang sangat jerah, gitu loh. Ya, saya ulangin. Laporan kepolisian, mediasi pasti akan ada terjadi. Lalu ampunin aja nggak apa-apa, Pak. Menurut saya minta maaf ya. Setelah itu ya mungkin Bapak bisa ya udah, tapi lu tahu kan kalau lu nyolong di tempat gua, lu akan diginiin loh. Ini kan gua kan baik kan. Nah, itu impact daripada yang Bapak lakukan. Orang lain akan nilai, oh, oh, Bapak ini baik nih. Tapi hati-hati loh, kan gitu. Hati-hati loh karena bisa berujung ke penjara nih. Memang pencurian semuanya ujungnya ke penjara kan gitu, Pak. Saya sih saran Pak Mardi ya, kapan-kapan ke Solo Pak, ada wedangan namanya Pak Mul Pak. Nah itu Bapak nanti ke situ, itu jargonnya lucu banget. Eh, makan sepuasnya, bayar seingetnya. Jadi kadang-kadang dalam bisnis, sorry ya Pak ya, tapi dalam bisnis kadang-kadang kita juga mesti ikhlas sih. Maksudnya kalau cuma hal kecil aja nggak perlu dipusingin sih. Karena risknya juga kadang-kadang lebih gede daripada hal kecil yang kita ributin itu gitu. Itu aja sih kalau saya sih. Iya, Oke. oke. Saya Ya, menjawab ya. ya, saya ngerti. Cuman kalau itu kan makanannya. Cuman kalau Alfamart, Indomart, Hypermart atau apapun itu punya standar harga. Lu nggak bisa main-main kan gitu. Ya Kak, selamat. Oke, saya jawab dulu ya. Pikiran untuk ke sana jauh lah ya, bahkan tidak terlintas sama sekali ya. Untuk apalagi melaporkan untuk meneriaki dia aja saya masih berpikir 99% ya untuk tidak meneriaki dia. Ya, bagi saya ya, ini bagi saya ada caranya lah untuk kita bisa menegur seseorang ya. Ya mungkin kalau dia keseringan dan orang yang sama ya, saya pasti tegur dia. Tapi dengan cara yang elegan lah ya, dengan tidak mempermalukan dia, tidak memberikan dia sesuatu hal yang kita lakukan untuk memberikan efek jerah dengan dia merasa malu dan dia merasa ditindas misalnya ya, walaupun dia salah ya, itu bisa tidak menimbulkan hal yang baik, tapi bisa malah menimbulkan dendam dan bahkan kita tidak bisa menikmati perdagangan kita dengan baik malah di sana ya. Maka sesuatu yang tidak baik itu kita harus kikis, tapi ketika sesuatu hal yang kita anggap kita harus perkarakan ke hukum dan akhirnya dia terluka dan bisa menimbulkan dendam, itu sesuatu yang tidak baik sih menurut saya ya. Ini pribadi ya Pak. Nah, ini hanya pribadi saja, tapi bolehlah kita saling berbeda pendapat. Tapi jika sesuatu
kita lakukan untuk memberi dia efek jerah, tapi melalui cara yang elegan, dengan menasihati, dengan memberikan nilai-nilai yang baik, bahwa yang Bapak lakukan salah, tapi jika Bapak merasa butuh Bapak ngomong saja, maka saya lebih baik Bapak meminta daripada Bapak melakukan kayak hal-hal gini, memberikan edukasi lah yang baik kepada dia. Saya rasa itu lebih lebih elegan lah ya, daripada kita melaporkan dia kepada kepolisian dan dia akhirnya ditangkap. Bolehlah dia dipenjara misalnya, itu tidak memberikan efek jerah menurut saya ya, tapi malah akan menimbulkan dendam. Wah, dia akan emosi sama saya, kurang ajar nih Bapak ini ya, nanti dia bakar toko saya, bakar warung saya. Pas saya pulang lagi kerja, saya ditusuk sama dia. Kalau itu saya pikir itu konsekuensi ya. Kita punya kesempatan buat ditusuk sama orang lain. Iya, makanya saya bilang ini kan pendapat Cuma gini, pribadi. cuma gini Pak, kalau menurut pendapat saya ya, kalau memang halnya seperti itu kan sudah melanggar hukum tuh. Itu aja. Sorry, ngebreak dulu, Kas. Kalau saya ini live, mati nggak ya, Kas? Jadiin gua host deh. Bentar ya. Saya usul Pak Mardi untuk memberikan supaya menghindari apa yang Pak Handoko sarankan, gampang sih. Kasih misalkan kayak diawasi CCTV gitu ya. Apalagi kalau CCTV-nya ada beneran cuma yang seharga 100.000, 150 mungkin menjadi agak apa ya, orang tuh agak takut Pak gitu loh, menghindari hal-hal begituan aja. Jadi Pak Mardi merespon Pak Handoko punya masukan, tapi Pak Mardi juga tidak melakukan hal-hal yang tadi ya, kok sampai segitunya sih nguntil apa sih, cuman permen, rokok misalkan atau apa, mungkin ya itu Pak, kalau nggak diawasi PSBB dengan gimana Pak? ya. Makanya maksudnya kalau memang mengantisipasi supaya tidak terjadi, biasanya kan orang nakut-nakutnya gini, toko ini diawasi CCTV, ya CCTV yang pego, yang cepet kan ada yang cuma untuk handphone, supaya efek jerah, bukan efek jerah ya, supaya untuk warning aja, supaya orang nggak berani gitu loh, menghindari yang tadi Pak Handoko bilang, kenapa rugi lama-lama gitu, itu aja ya. Toko Itu ini aja milik sih. toko ini milik Tuhan gitu. Gini bro. Yang Pak Iyas ngomong itu betul. Jadi gini bro, semuanya memang milik Tuhan ya. Semuanya memang milik Tuhan. Kita harus setuju itu. Kita harus setuju itu karena kita memikirnya ke sana kan. Cuma untuk beberapa hal, kelakuan kita untuk mendapatkan barang tersebut itu harus ada harga yang masih dibayar. Jadi harga yang masih dibayar ini, Tuhan ini nggak tahu ya, kasih atau gimana. Kita nggak tahu juga itu misalnya bahasa. Anda nggak pernah tahu inflasi apa, deflasi apa, bla 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 gitu. Coba yang saya tahu cuma satu. Kalau lu ngambil tanpa sepengetahuan penjual dan lu nggak ngaku, artinya lu mencuri. Itu aja. Jadi dari hal itu saya pikir jangan pernah berbuat itu. Jangan pernah berbuat itu. Jadi ya udah. Saya ngomong, Pak, ini gini, ini gini. Lu mau kasih diskon nggak? Ada diskon, kalau nggak ada, ya udah, selesai. Ya, saya di tahap itu, Pak, saat ini ya. Di tahap dimana, aduh, masa iya sih, Tuhan, beras bisa lebih murah? Masa iya sih, Tuhan, uang sekolah bisa lebih murah? Saya juga di tahap itu, Pak. Tapi saya tetap setia ngikutin, maksud saya tidak membanggakan diri sebagai sesuatu yang gimana ya. Cuman saya nggak ngerti gitu loh. Ini kedepannya mau ngapain gitu nanti. Cuma di situ saya baru pelan-pelan belajar bahwa oh ternyata iman ini begini. Sanggup nggak ya gue? Gitu. Saya kemarin sempat itu agak sewot ya sama teman-teman di BR 67 kalau dengar.
Cuma saya sih, oh oke, dia masih gue alamin gitu loh. Nah, ketika itu masih gue alamin, sikap gue, sikap saya, sorry saya ngomongnya kasar, gue gitu ya. Sikap saya adalah, eh, saya mau ikut nggak arahan Tuhan atau saya mau gimana gitu kan. Saya dari kecil itu sudah besar di jalanan dengan keras banget. Namanya di jalan, orang masih tahu karakter itu kadang-kadang susah buat saya bilang apa sih. Jadi saya pikir ada perbedaan ya, biarpun tipis sekali perbedaannya. Cuma saya yakin teman-teman bahwa eh, orang baik dalam quote bahwa you nggak marah-marah, you nggak gimana ya kan, coba komplain, itu sedikit sekali, sangat sedikit. Gue yakin teman-teman, gue yakin banget, nggak mungkin ada orang sempurna. Jadi kesaksian-kesaksian yang tadi pagi dari kemarin seminggu saya dengerin, pun saya masih komplain. Dok, suaranya hilang dok sama ini ya hilang. Ini. Ya udah Orang nanti kita. Halo, suara. Ya udah ya, untuk yang lain dulu ya dok ya. Oke. ya udah. Suaranya hilang, suara sama ininya hilang, suara sama gambarnya hilang. Iya ya. Suara itu kameranya kedip-kedip gitu loh. Ntar coba lihat rekamannya deh. Ya ya, biar terima kasih dok. Mungkin kita nanti ini biar untuk yang lain kesempatannya juga ini ya. Nanti kita bahas sendiri lah. Ya, terima kasih, terima kasih. Emang saat ini saya mau kasih tahu info teman-teman ya, mungkin sementara ini Handoko ini saudara kita sedang mengalami agak kesulitan yang lumayan lah, kesusahan. Cuman ya nanti semoga Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuka jalannya asal eh, Handoko membuka iman dia ya untuk ini ya. Saat ini memang lagi berat gitu. Ini ya itu teman-teman kita nanti doakan ya untuk saudara ini Handoko bahwa dia lagi saat ini lagi berat, nanti kita pergumulannya bisa selesai. Oke, terima kasih. Ayo, siapa? Pak Irfan, ayo Pak Irfan, mana Pak Irfan? Halo Pak Irfan. Udah ada Pak Abraham, monitor Pak Abraham. Halo Pak Abraham, Pak Irfan. Pak Irfan ya, silakan Pak Irfan. Izin Pak Lukas, mohon maaf pas ada event lari Pak, izin belum bisa sharing menyimak Pak. Oke, silakan. Yang penting sudah hadir. Terima Ya, kasih, terima kasih. terima kasih sudah hadir. Ya, silakan Pak Irfan. Gak ada suaranya Pak. Pak Irfan, ya ada suara Pak Irfan. Nggak ada sinyal kali. Ada orang itu jalannya lancar kok. Oh gitu tuh. Halo Pak Irfan. Pak Irfan puasa ngomong, tapi makan nggak puasa dia makan. Puasa ngomong. Iya, ya. Ya udah. Halo Pak Irfan. Nggak bisa ya? Nggak ada suara Pak Irfan. Pak Irfan, lambaikan tangan Pak Irfan. Lambaikan Nggak ada tangan. suara. Ya, nggak ada suara ya Pak Irfan. Ngomong Pak Irfan, tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngomong Pak. Ayo, malah senyum-senyum. Ngomong Pak. Udah ngomong gitu dia Pak Irfan. Bisa ini. Ngomong alur Bandung, ibu kota Periangan, ke Bogor. Ya udah. Oke. Itu Pak itu sampai guyang-guyu.
Terus Ya udah gini, ya please. saya menanggapin Pak Mardi sedikit ya Pak. Menurut saya Pak Handoko itu hanya khawatir Pak Mardi agak nanti kalau didiemin pembiaran itu akan merugikan Pak Mardi. Intinya itu sih Pak. Tetapi juga nggak sampai perlulah ke ranah hukum gimana. Efek jerah itu nggak mesti dilakukan kecuali kerugian yang besar. Tetapi memberikan warning gitu. Begini nih, malah halilintar didatangkan. Ya, mungkin boleh tuh Pak Mardi kasih peringatan aja, mata Tuhan mengawasi gitu kan. Ya pandai-pandainya Pak Mardi lah, hikmat entah Alkitabiah, entah tadi peringatan diawasi CCTV 24 jam. Ya gitu-gitu aja Pak Mardi. Menurut saya ya, nggak usah sampai gimana. Bukan keluar. Berisik Pak Irfan, suaranya nggak bisa. Kasihan Pak Irfan, Pak Indra. Sudah kalau Pak Irfannya nggak bisa, nggak usah dipaksa. Iya ya Berarti makanya lagi. ya udah nggak apa-apa. Udah Nggak apa-apa Pak Irfan. Mungkin Iya, nanti kalau nggak bisa kesulitan nggak usah. ya katanya aja ya. Iya. Juga berisik di sini. Iya Pak Irfan, oke. Gitu ya. ya silakan Pak Irfan. Pastornya. Ya di mute aja Pak Irfan, soalnya Halilintar datang lagi nanti. Ya Pak Irfan hari ini absen dulu nggak apa-apa. Saya itu ya. Saya HP-nya dideketin. Silakan Pak Madi yang mau nambahin Pak Yos ini. Saya mau Silakan Pak jawab Madi sedikit mau ya. nambahin. Jadi saya teringat ya tiba-tiba dapat hikmat ya, dapat hikmat dari bagaimana cara elegan untuk menghadapi sebuah masalah ya. Saya ingat satu momen ya ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan berzina ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Semua tahu ya kisahnya ya. Semua udah saya percaya di sini semua tahu kisah ini ya. Ketika dia diperhadapkan kepada dia wanita yang kedapatan berzina. Dia hanya duduk dan menulis sesuatu di tanah kan. Dan dikatakan, siapa yang tidak pernah melakukan dosa terlebih dahulu melemparkan batu itu kepada dia. Satu persatu dari yang tua sampai muda pergi semua. Dan tinggallah Tuhan Yesus bersama wanita itu. Dan Tuhan Yesus pun berkata, saya pun tidak melakukan itu kepada engkau. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah itulah saya tiba-tiba dapat ilham seperti itu. Ada cara elegan kita untuk menghadapi seseorang, dan jika itu bisa menjadi media bagi kita untuk menjadi pemberita Injil, kenapa tidak? Siapa tahu melalui kita menegur dia dengan empat mata, dengan memberikan Injil kepada dia, tahu-tahu dia bertobat jadi orang Kristen misalnya. Tapi jika itu tidak, kan itu hanya rahasia ilahi. Kita hanya bisa melakukan hal yang baik saja. Sekian dan terima kasih, itu pendapat saya. Kita boleh berbeda pendapat dan boleh berbeda pandangan. Apapun itu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Amin. ini Bang Mardi ngambil satu tambahin satu. Kalau dia ngambil satu kasih bonus satu lagi, ntar dia malu. Tapi saya tetap bersyukur sih ya. Kenapa? Karena income-nya saya masih untung gitu. Masih untung lah gitu kan, masih bersyukur. Nanya istri, Mi untung berapa dalam sebulan? Katanya ada lah ya 2-3 juta katanya. Karena uang itu yang masuk dan keluar kita tidak ambil gitu. Jadi murni untuk di situ terus gitu. Jadi masih ada untungnya. Ya bersyukurlah. Kalau nggak Oke. untung baru diproses kalau nggak untung. Oke. Ya, saya setuju sama Pak Mandi ya. Mungkin selain itu tuh mungkin kita bisa ngambil juga ayat yang yang janda yang 12 tahun gitu ya, pendarahan, terus dia pegang Yesus, itu tanda kutip Mandi sebenarnya mencuri kuasa Tuhan kan gitu sebenarnya. Cuma Tuhan juga tidak menghukum dia gitu kan ya. Coba siapa yang ini, karena kuasa ini dia keluar dari tanpa ada ini, berarti kan mencuri sama dengan begitu. Tapi saya gini sih Pak Andok sama Pak Mandi ya, mungkin kita ambil jalan tengahnya ya tadi. Kadang-kadang korelasi apa ya,
tujuan kita kan berbeda-beda. Kita yakin kok pasti di Alfamart apa di Indomaret pasti banyak yang nyuri. Pasti itu saya yakin kok kita ngambil apa nggak apa pasti banyak gitu, nggak mungkin nggak gitu kan. Cuman mereka kan tutup mata. Itunya tergantung dari orang sendiri. Bahkan ada kok di video ya, di video tuh di Cina. Udah nggak ada yang jaga Pak. Dia ngambil sendiri, bayar sendiri itu ada Pak. Jadi di toko tuh nggak ada yang jaga. Ngambil sendiri, bayar sendiri gitu loh. Itu banyak ininya gitu kan ya. Jadi itu tergantung dari memang budaya orang. Mungkin dia emang benar-benar lagi nggak punya duit, lagi benar-benar susah, lagi benar-benar lapar, kan kita juga nggak tahu ya itu ininya. Emang betul secara tindakannya tidak betul itu loh. Mungkin sesuatu saat kita harus betul-betul menegur dengan cara elegan tadi seperti Pak Madi tadi. Saya percaya sih gitu. Ya oke, ada yang mau nambahin sekalian? Kalau udah kita tutup, mungkin udah jam 7 lebih nih. Ya, oke terima kasih. Nambahin Ada Pak dikit, Madi ya. Ya nambahin dikit. silakan. Anak saya itu tahun lalu kan ikut OSIS ya. Dia kebetulan dikasih tugas jadi bagian entertainment itu. Jadi di sekolah dia itu ada namanya kantin kejujuran. Jadi itu barang cuma ditaruh aja udah. Pokoknya kalau bayar udah dikasih harga, bayar ditaruh di apa toples gitu. Uangnya juga di situ gitu maksudnya. Saya tuh secara ini mikir, lah buset gimana untungnya itu kantin kejujuran, tapi ternyata untung. Lucunya di situ. Jadi memang ada tetap anak-anak yang nggak punya uang jajan, pengen pengen gitu yang ngambil nggak bayar gitu. Tapi ada juga anak-anak yang dermawan gitu ngambil bayarnya lebih, kembalian nggak diambil, itu banyak gitu. Itu sesuatu yang apa ya? Istilahnya gini sih, kalau kita ikhlas, rela hati gitu ya, tetap aja sih Tuhan kasih sih. Maksudnya eh, penggantinya atau kelebihannya gitu sih. Itu aja tambahan. Thank you. Ya, setuju ya. Jadi itu tadi di mana-mana tergantung dari, tapi apa emang susah ya karena kadang juga tergantung dari lingkungannya. Ya kadang-kadang lingkungannya kan ada namanya tergantung lingkungan kita bagaimana gitu kan, lingkungan kita orang jujur ya jadi jujur kan gitu. Ya itu bagus sih ilustrasinya. Ya, ya udah, yuk terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin lagi, lalu kita tutup dengan doa. Oke, Pak Madi sebagai ini silakan Pak Madi tutup Pak Madi. Oke, baik. Kita mau akhiri doa syukur kita pada hari Minggu ini ya. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagimu, Allah kami yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa sampai saat ini ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu, karena semua yang sudah kami terima adalah karena daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pagi ini kami bisa berkumpul bersama, bisa sharing, bisa mendengar firman, bisa mendapatkan rema bersama, dan pada akhirnya kami bertumbuh bersama ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Freddy yang sudah memberikan sharing firman Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh belajar untuk melakukan hal yang baik dan bahkan berbuat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu kami lemah, kami kadang tidak mampu, tapi ketika kami bersamamu, ketika benih itu ada dalam kehidupan kami pun bisa melakukannya ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati Pak Freddy keluar masuknya, pekerjaannya, kesehatannya semua. Tuhan yang baik sudah Tuhan siapkan bagi dia ya Bapak. Tuhan berkati juga kami semua para priamu ya Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah apa yang sudah kami terima ya Tuhan, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, selama semua sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan akan jadikan berhasil dan beruntung. Dan pada akhirnya Bapak, kami akan berpisah dan kami akan beribadah di rumah gereja kami masing-masing. Biarlah Tuhan disenangkan melalui apa yang kami lakukan. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Silakan Pastor Yos. Di mute, Pastor Yos, di mute. Mari Bapak-Bapak yang terkasih, bila kita pagi ini menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat pengorbanan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bahkan memberikan Roh Kudusnya menyertai setiap kita semua pagi ini, dan kita berani berkata sehat-sehat tubuh kita
tidak ada sakit, penyakit, bakteri, virus, apapun juga. Dalam nama Yesus, baik-baik jiwa kita, tidak ada stres, depresi, tekanan batin, kelelahan mental. Dalam nama Yesus, kuat-kuat roh kita oleh kuat kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan buat berhasil dan beruntung segala pekerjaan, bisnis, usaha, dagang kita, akan pelayanan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kita berbahagia dengan istri dan anak-anak keluarga kita sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Thank you, Pak Marti. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Selamat minggu, selamat beribadah. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Marti. Berkati, selamat lari Pak Abraham. Ya, Pak Freddy, thank you Pak Freddy. Ya, mari Pak.